Halo, kembali lagi dengan Audi di AutoNet Max. Di samping gua ini ada mobil yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Karena mobil ini sempat gua lihat waktu kunjungan ke markasnya Neta di Shanghai. Waktu ngetes Neta GT loh. Mobil ini juga baru diluncurkan di Bangkok Motor Show. Dan di Cina namanya adalah Neta Aya. Tapi di Indonesia namanya adalah Neta V2. Dan kalau kalian lihat, eksteriornya memang berubah. Tapi di dalamnya juga banyak detail-detail yang bikin dia jadi jauh lebih kompetitif dibandingin rival-rivalnya. Dan gua senangnya lagi mobil ini sekarang sudah CKD alias rakit lokal. Penasaran dengan detailnya? Cek video ini. Sedikit kita bahas soal eksteriornya. Eksteriornya sekarang berubah. Berubahnya sebenarnya nggak signifikan banget, tapi cukup membuat desainnya jadi jauh lebih proper, jadi jauh lebih ngalir lah ya. Apa saja sih yang dirubah? Simple. Bempernya sekarang dia rubah. Kalau dulu bempernya benar-benar nggak ada karakter, sekarang jadi kayak ada lebih karakter, ada garis-garisnya, dikasih kayak diamond pattern begini. Merek-merek Tiongkok memang demen banget ya pakai pattern-pattern kayak gini. Ada garis chrome dan lampunya, biarpun klasternya masih sama persis ya, tapi sekarang dia udah nggak kuning halogen lagi karena dia sekarang sudah pakai proyektor LED. Di bagian sampingnya masih sama kayak yang sebelumnya, tapi di bagian velgnya dia berbeda desainnya. Kalau yang lama itu kayak abu-abu gelap gitu ya, tapi bilah-bilahnya banyak. Sekarang dia tampil dengan velg two tone, agak lebih kekinian. Biarpun gue pribadi gue masih lebih suka desain yang lama. Bannya sendiri juga nggak ada perubahan, dia masih pakai 185 55 ring 16. Dan ke bagian belakangnya akhirnya dia nggak melehoy lagi. Kalau yang versi lama itu gue nggak demen banget sama bagian belakang. Karena kayak turun gitu, kayak ngondoy gitu loh. Ini tuh jadi jauh lebih ada karakter. Kalau yang lama itu pengen kayak ngegabungin Prius, tapi ala-ala coupe, tapi jadi nggak pugu. Kalau yang ini jadi kayak Porsche, Panamera atau Macan. Tapi jadi jauh lebih ada karakter karena dia ada satu LED yang panjang dari ujung ke ujung. Lampunya juga jadi lebih normal gitu kan, nggak aneh-aneh lagi. Dan yang kesan melehoynya, ngondoynya itu jadi hilang. Karena di sini dia bikin jadi lebih lurus, lebih keker dan kayak overallnya kayak lebih panjang ke belakang. Overall jadi bagian belakangnya jadi lebih streamline dan lebih cocok dengan bagian depannya. Dan kalau kita lihat keseluruhannya, mobilnya jadi kayak lebih kayak kayak lebih satu kesatuan desain lah dibandingin versi sebelumnya. Sekarang kita lihat bagasinya, tapi sebelum itu ada satu improvement lagi. Sekarang dikasih wiper dan keker banget nih, dikasih tutupnya, ada wipernya. Kalau yang dulu nggak ada wiper. Buka bagasinya, ya dia belum elektrik, tapi tombolnya bukaannya sudah elektrik di sini. Terus bagasinya juga masih cukup besar ya, tapi sayangnya nggak ada partisi sama sekali. Dan kita bisa lihat juga pelipatan kursinya masih one piece. Di bawah sini kalian masih dapat ruang penyimpanan lagi. Tidak punya ban cadangan karena sekarang sudah dilengkapi sama tire kit. Dan di sininya jadi jauh lebih keker sih dibandingin versi sebelumnya yang papan abis. Ya intinya improvement lah. Uniknya lagi mobil ini ternyata namanya beda di depan sama di belakang. Di belakang dia sebutnya V-11. Gak beneran, ini V-2. Sekarang kita di dalam Neta V2. Jadi dalamnya sebenarnya nggak ada perubahan banyak dibandingin versi sebelumnya. Paling ini trimnya sekarang jadi kayak brush aluminium, sebelumnya kayak cuman silver plain banget ya. Terus pilihan interior warnanya juga sekarang ada 3, ada hitam, ada biru, kalau nggak salah ada putih. Dulu kan cuman hitam doang. Setir-setirnya sama, segala macamnya desainnya semua masih sama. Si panel digital karcenya juga masih sama. Untungnya interface ininya berbeda. Jadi sekarang dia sudah pakai prosesor MediaTek. Jadi interface-nya jauh lebih smooth tuh. Jauh lebih cepat dibandingin sebelumnya. UI-nya juga jadi kayak lebih streamline, jauh lebih gampang diakses. Tambahannya lagi adalah sekarang dia sini yang waktu itu gue komplain, ini dilengkapi dengan wireless charging. Kalau dulu kayak cuman tray biasa doang kayak mau bazir gitu kan, sekarang udah ada wireless charging, lu bisa naruh handphone lu dan lu bisa ngecas selama perjalanan. Nah, sedikit update lagi, kalau dulu dia koneksi ke Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu pakai Carbit Link. Aduh, kayak ngelas aja pakai Carbit segala. Sekarang udah langsung bisa connect ke Android Auto dan Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya masih wired, tapi Android Auto-nya sudah bisa wired dan wireless. Tapi ada beberapa tambahan fitur yang lumayan ngebantu ya. Memang dia setir nggak ada tilt teleskopik sama sekali, jadi setirnya fix. Tapi sekarang bangkunya sudah ada. Yeay, sudah ada head adjuster. Jadi paling kagak lu bisa atur posisi duduk lu mau tinggi apa mau rendah. Plus, sekarang autonya, ya, auto up-nya ini semuanya ada di 4 kacanya. Jadi, lu naikin turunin
itu jauh lebih gampang. Tapi ini nggak bisa, 2 kali, tahan. Nggak bisa. Nah, tambahannya lagi yang paling signifikan adalah ini. Sekarang dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi ADAS-nya sendiri sudah cukup lengkap. Lane keeping warning, forward collision, traffic jam assist, adaptive cruise control, segala macam sekarang sudah sebagai standar di Neta V2 ini. Cakep ya? Ya otomatis. Apakah harganya juga berubah dengan penambahan seperti ini? Kita lihat nanti harganya berapa ya. Nah, habis dari interiornya sekarang kita bahas sedikit soal technical specification yang baterai dan motor listriknya. Motor listriknya tidak berubah, dia masih pakai motor listrik penggerak roda depan, 70 kW atau sekitar 95 PS, torsinya 150 Nm. Cukup loh ya buat mobil segede gini. Baterainya nih yang unik. Karena mobil ini, si V2 ini sekarang dia sudah di AC lokal, dia sekarang dilengkapi dengan baterai buatan Gotion. Kalau sebelumnya dia pakai baterainya CATL. Kapasitasnya juga berubah. Kalau yang sebelumnya itu baterainya gede 40,7 kWh, yang sekarang jadi 36,1 kWh. Wax 10%, 11% malah lebih turun. Tapi nggak usah khawatir karena range-nya menurut standar sertifikasi di China, dia tetap punya range sama-sama 401 km. Gue jadi penasaran pengen nyobain mobil ini apakah efisiensinya masih sama bagusnya dengan efisiensi si pendahulunya. Tambahannya lagi karena baterai ini sekarang sudah di AC lokal di Indonesia, sertifikasinya naik. Kalau dulu dia IP67, sekarang dia IP68+. Jadi mobil ini bisa direndam, tanda kutip amit-amit, direndam di air selama 2 hari atau 48 jam tanpa mengalami kerusakan. Mau nyoba? Monggo. Gue gak mau. Ya, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Neta V2. Apa kesimpulannya? Versi lamanya dihargain 317 juta, tapi tanpa ADAS dan segala macam. Sekarang dengan penambahan ADAS, penambahan fitur-fitur, penambahan detail-detail yang membuat dia jadi jauh lebih bagus. Harganya naik atau turun? Unik loh kalau sampai turun harganya. Balik lagi, dengan segala penambahan fitur, ADAS-nya, lampunya, desainnya, maupun beberapa fitur kenyamanan di dalamnya, mobil ini jadi jauh lebih kompetitif dibandingin rival-rivalnya. Kalau dulu Neta masuk pertama kali Indonesia, itu kan nggak ada rivalnya. Tapi sekarang rivalnya dari Tiongkok udah banyak banget. Jadi sepertinya Neta Indonesia mendengarkan masukan-masukan konsumen dan melihat tren pasar, sehingga mereka membuat si Neta V2 ini jadi jauh lebih kompetitif atau bisa berjaban dengan kompetitornya. Gimana menurut kalian? Menarik apa kagak? Komen ya. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe ke Autonet Max, tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.